Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Rehan Habib Priyantama dengan NRP akhir 92 dari Departemen Statistika, kelas Pancasila 9, menjelaskan mengenai studi kasus, yaitu analisis kasus tambang nikel di Raja Ampat berdasarkan perspektif Pancasila. Di mana kalau saya akan menjelaskan kasusnya terlebih dahulu. Jadi untuk kasus ini, kawasan Raja Ampat di Papua Berada itu dikenal sebagai kawasan kepulauan dan keindahan alam dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun belakangan ini viral kondisi Raja Ampat sekarang ada pertambangan nikel di wilayah tersebut dan mengakibatkan kerusakan lingkungan di pulau-pulau kecil di daerah tersebut. Nah, setelah kasus tersebut viral, akhirnya pemerintah Indonesia mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan nikel di Raja Ampat setelah hasil investigasi menemukan adanya pelanggaran serius terhadap ketentuan lingkungan hidup. 4 perusahaan yang dicabut IUP-nya yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT KW Sejahtera Mining, PT Mulia Raiman Perkasa, dan PT Nurham. Ada satu perusahaan lain yaitu PT Gat Nikel yang merupakan anak usaha dari BUMN PT Antam Tbk tetap beroperasi di Pulau Gak dan tidak dicabut izinnya tetapi dikenai pengawasan ketat oleh pemerintah. Pemerintah tidak mencabut izin untuk PT Gag Nikel karena alasan sudah kontrak karya yang lama dan telah beroperasi sejak Orde Baru. Padahal tindakan PT Gag juga termasuk pelanggaran, dikarenakan Pulau Gag termasuk kategori pulau kecil dan melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang wilayah pesisir dan pulau kecil. Kasus ini secara umum melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah pusat, di antaranya Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah Raja Ampat, masyarakat lokal, serta aktivis lingkungan dan Komnas HAM. Itu gambaran kasusnya secara umum. Kemudian kita lanjutkan dengan analisis berdasarkan 5 perspektif sila Pancasila, yaitu yang pertama ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di mana untuk sila pertama ini menekankan tentang pentingnya nilai moral dan spiritual dalam kehidupan kita. Nah, dalam konteks kasus tambang nikel ini, prinsip ini mengingatkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab etis untuk menjaga alam sebagai anugerah dan ciptaan Tuhan. Perusakan lingkungan oleh aktivitas pertambangan dapat dipandang melanggar amanah moral tersebut, terutama karena menyebabkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Banyak ajaran agama yang menggarisbawahi kewajiban manusia untuk melestarikan ciptaan-ciptaan Tuhan dan tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Nah, klien perusahaan-perusahaan tambang ini yang mana mereka mencemari laut, merusak ekosistem dan lingkungan, berarti mereka mengabaikan prinsip moral untuk menyayangi dan merawat alam sekitarnya. Dengan demikian, dari perspektif sila pertama ini, kasus tambang ini mengajarkan bahwa keimanan dan ketakwaan seharusnya mendorong perilaku bertanggung jawab terhadap alam. Tindakan merusak lingkungan ini membahayakan kehidupan manusia dan makhluk lain dan bertentangan dengan nilai ketuhanan yang mengajarkan untuk kasih sayang dan bertanggung jawab dan menjaga ciptaan Tuhan. Untuk sila kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, ini menuntut sikap kemanusiaan yang adil dan beradab, termasuk penghormatan terhadap HAM dan kepedulian terhadap sesama, serta lingkungan hidup tempat manusia itu tinggal. Kasus tambahan nikel di Raja Ampat ini jelas-jelas kita melanggar nilai kemanusiaan ketika eksploitasi SDA mengorbankan hak warga lokal dan merusak ekosistem menjadi penumpang kehidupan masyarakat. Komnas HAM RI telah menyatakan bahwa pertambangan nikel di Raja Ampat berpotensi kuat menjadi pelanggaran HAM, khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap warga negara, termasuk masyarakat Papua di Raja Ampat, dijamin haknya oleh konstitusi, yaitu pasal 28H ayat 1, untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Kerusakan lingkungan akibat tambang berarti hak dasar tersebut telah tercederai dan menunjukkan ketidakadilan dan ketidakberadaban tindakan perusahaan yang hanya mengejar keuntungan ekonomi dan tidak mementingkan ke lingkungan. Dari perspektif kemanusiaan, tindakan pemerintah dalam mencabut 4 izin usaha di Raja Ampat dapat dilihat sebagai upaya mengembalikan keadilan bagi manusia dan alam. Negara dan semua pihak berkewajiban menjunjung tinggi martabat manusia, memberikan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia dan bahaya kerusakan alam, menjaga agar masyarakat dapat hidup layak di lingkungan yang bersih, serta mengenai konflik secara beradab. Penghentian operasi tambang yang melanggar hukum dan mencemar lingkungan adalah bentuk minimal kemanusiaan yang adil, sebenarnya rehabilitasi lingkungan dan kompensasi yang adil kepada warga yang terdampak adalah kelanjutan yang beradab. Untuk sila ketiga mengenai persatuan Indonesia,
menekankan persatuan nasional dan semangat kebangsaan yang mengatasi kepentingan kelompok atau golongan semata. Kasus tambang nikel di Raja Ampat ini menyentuh isu persatuan dalam beberapa lapisan. Pertama, Raja Ampat adalah bagian dari wilayah Indonesia yang memiliki nilai strategis nasional dan global, di mana kawasan Raja Ampat telah ditetapkan sebagai Global Geopark UNESCO sejak 2023, yang menandakan pengakuan dunia internasional atas kekayaan geologis, biologis, dan kultural di Raja Ampat. Dengan demikian melindungi Raja Ampat dari kerusakan itu bukan hanya kepentingan lokal masyarakat Papua, tapi kepentingan seluruh bangsa bahkan umat manusia. Keputusan pemerintah pusat untuk turun tangan dan mencabut izin tambang yang mengancam kawasan konservasi bernilai tinggi ini menunjukkan bahwa semangat menjaga warisan nasional demi kepentingan bersama. Langkah ini mengirim pesan bahwa negara hadir menjunjung persatuan dan tidak membiarkan bagian Papua Barat Daya rusak demi keuntungan segelintir pihak. Karena kerusakan di sana berarti kehilangan bagi seluruh bangsa Indonesia. Persatuan Indonesia berarti setiap jengkal tanah air dari Sabang sampai Merauke harus dijaga kelestariannya demi kemaslahatan bersama. Persatuan Indonesia juga tercermin dari solidaritas berbagai elemen masyarakat yang menekan penyelesaian kasus ini. Desakan publik datang dari mana-mana seperti aktivis lingkungan nasional, mahasiswa Papua, organisasi sipil, hingga tokoh agama menyuarakan kepedulian terhadap Raja Ampat, salah satunya dengan hashtag Save Raja Ampat yang viral di media sosial sebagai bentuk awareness kepada seluruh masyarakat terhadap apa yang sedang terjadi di Raja Ampat. Intinya semangat persatuan Indonesia dalam kasus ini tampak jelas ketika semua golongan mengakui Raja Ampat milik bersama dan harus dijaga serta bersatu padu menolak aktivitas tambang yang mengancam kelestariannya. Dengan melindungi Raja Ampat, kita turut mempererat persaudaraan antar daerah, yaitu masyarakat Papua tidak dibiarkan berjuang sendiri, melainkan didukung seluruh komponen bangsa Indonesia yang bersatu dalam melestarikan bagian dari alamnya, yaitu Raja Ampat. Berikutnya untuk sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya ini berkaitan dengan nilai demokrasi Pancasila itu pengambilan keputusan melalui musyawarah yang bijaksana dengan melibatkan wakil rakyat serta mendengar aspirasi masyarakat. Kasus tambang ini menunjukkan pelajaran penting mengenai proses perizinan dan pengawasan tambang yang harus demokrasi dan partisipatif. Kenyataannya, izin tambang di Raja Ampat diduga terbit tanpa proses konsultasi publik yang memadai dan bertabrakan dengan kepentingan masyarakat lokal. Artinya, prinsip permusyawaratan kurang dijalankan ketika kebijakan berupa izin tambang ini dikeluarkan dan diterbitkan, sehingga suara masyarakat adat dan pemerintah daerah setempat tidak didengarkan. Akibatnya muncul perlawanan atau resistensi dan protes di kemudian hari yang justru mengganggu stabilitas investasi dan pembangunan. Di sisi lain, penyelesaian kasus ini memperlihatkan praktik demokrasi yang akhirnya berjalan setelah mendapat tekanan publik. Kritik publik yang viral di media sosial mengenai kerusakan pulau-pulau kecil Raja Ampat sukses memaksa pemerintah mengevaluasi izin tambang tersebut. Pemerintah pun mengakui kontribusi masyarakat dan media sosial yang aktif memberikan informasi dan masukan soal tambang di kawasan Raja Ampat. Artinya, aspirasi rakyat diakomodasi sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Hal ini memperkuat nilai silang keempat bahwa kedaulatan itu masih ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. Ketika rakyat bersuara lantang menolak suatu ketidakadilan ekologis, pemimpin atau dalam hal ini pemerintah harus mendengarkan dan merumuskan solusi tersebut lewat musyawarah lintas sektor dan lintas pihak. Berikutnya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan bahwa hasil pembangunan dan kekayaan alam Indonesia harus dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat, tidak timbang dan hanya menguntungkan segelintir orang atau segelintir pihak. Dalam kasus ini, tambang nikel Raja Ampat memperlihatkan persoalan keadilan yang sangat serius. Banyak eksploitasi nikel ini oleh perusahaan-perusahaan berlangsung dengan mengorbankan lingkungan dan masyarakat lokal Papua yang relatif lemah posisinya. Ada ketimpangan di mana keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh pemodal, investor, dan segelintir elit, sedangkan masyarakat sekitar hanya bisa merasakan kerusakan alam, kehilangan sumber daya, bahkan sangat mungkin mereka tidak merasakan manfaatnya sama sekali. Kondisi menjadi cermin apa yang disebut ketimpangan distribusi risiko lingkungan, yaitu masyarakat adat Papua Barat Daya menjadi korban utama kebijakan yang bias atas kepentingan industri, suatu keadaan yang jelas melanggar prinsip keadilan sosial. Keadilan sosial juga berarti penegakan hukum yang konsisten agar semua pihak setara di mata hukum. Dalam kasus ini sebenarnya sudah ada landasan hukum yang tegas, yaitu UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang melarang pertambangan di pulau kecil, yaitu pulau yang luasnya kurang dari 2.000 km persegi tanpa pengecualian. Luas Pulau Gag itu hanya sekitar 60 km persegi, sehingga termasuk pulau kecil dan tidak boleh dilakukan aktivitas pertambangan. Putusan MK dan MA pun berulang kali menegaskan larangan tersebut.
Ironisnya, perusahaan tambang termasuk BUMN seperti Antam melalui PT Garnikel masih beroperasi bertahun-tahun, bahkan tidak termasuk salah satu perusahaan yang dicabut untuk izin perusahaannya oleh pemerintah. Ya, mungkin karena BUMN biar nggak friendly fire ya. Ketika hukum tidak dijalankan secara adil, keadilan sosial tercederai. Dari sudut keadilan sosial, penting mula melihat dan bertanya pertanyaan sangat penting. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dalam proyek tambang tersebut? Pembangunan tambang ini untuk siapa? Apakah masyarakat adat di Raja Ampat mendapat manfaat yang signifikan atau hanya menjadi korban pencemaran lingkungan dari aktivitas pertambangan? Faktanya, banyak masyarakat lokal tidak merasakan manfaat yang berarti. Lapangan kerja yang dijanjikan masih minim, dan mereka harus menanggung beban dari kerusakan lingkungan. Nilai-nilai Pancasila menuntut agar pemakmuran hasil pengelolaan kekayaan alam dinikmati sebesar-besar oleh rakyat setempat sesuai pasal 33 Konstitusi kita, bukan hanya oleh korporasi, perusahaan, atau elit. Keadilan sosial Pancasila mengamalkan ke seluruh rakyat Indonesia, termasuk komunitas kecil di pulau terkecil, melaksanakan pelindungan dan manfaat yang adil. Dalam hal ini, masyarakat lokal di Raja Ampat berhak mendapat lingkungan bersih dan indah kembali, serta kompensasi atau peluang ekonomi alternatif sebagai ganti eksploitasi tambang yang dihentikan. Semua itu merupakan perwujudan konkret dari sila Pancasila yang kelima. Mungkin sekian analisis saya mengenai kasus tambang nikel di Raja Ampat dalam perspektif sila-sila Pancasila. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.